Selamat datang di pemrograman Android ke-7 bagian ke-5. Pada video kali ini, kita akan menyiapkan operasi CRUD, yaitu operasi penambahan, pembaharuan, dan juga penghapusan data berita yang sudah disimpan atau akan disimpan pada basis data. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video ke-7 bagian ke-4. Jika kalian belum mengerjakan video ke-7 bagian ke-4, silakan kerjakan melalui pop-up link yang akan muncul pada pojok kanan atas video, atau bisa kalian temukan pada deskripsi video ini. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan, karena dengan subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuan, kalian tidak akan ketinggalan jika ada video berikutnya yang sudah tayang di channel ini. Kita mulai dengan melanjutkan kelas berita adapter yang sudah kita kerjakan pada video bagian sebelumnya, di mana sebelumnya kita menyisakan ruang kosong pada metode onLongClick pada kelas berita viewHolder. Metode ini akan kita gunakan untuk menerima event ketika pengguna menekan atau mengklik dengan durasi yang lebih lama pada card view yang muncul pada recycler view di main activity. Pada metode onLongClick kita akan membuat sebuah objek intent yang diberi nama buka input yang merupakan explicit intent yang akan memanggil input activity. Input activity akan kita berikan beberapa parameter yang diawali dengan operasi, di mana value-nya adalah update. Nantinya activity input akan kita gunakan untuk melakukan operasi CRUD, yaitu menambahkan data berita, memperbarui data berita, dan juga menghapus data berita. Nah, untuk proses pembaruan dan juga penghapusan data, kita harus memilih salah satu data melalui event onLongClick, di mana kita akan memberikan parameter ataupun ekstra data operasi berupa update. Ketika kita membuka input activity melalui menu tambah berita, maka yang dikirimkan adalah berupa operasi insert. Selanjutnya, kita akan tambahkan beberapa ekstra data lainnya yang merupakan data dari sebuah berita yang kita pilih, dimulai dari ID sampai dengan link yang bisa kita salin dari event onClick sebelumnya, dengan perubahan objek intent dari buka berita menjadi buka input. Kemudian selanjutnya silakan jalankan melalui start activity dan juga ubah return value dari metode onLongClick menjadi true. Selanjutnya kita masuk ke kelas main activity, tepatnya pada metode onOption item selected, yaitu ketika salah satu menu dipilih. Kebetulan di sini hanya ada satu menu, yaitu menu tambah. Kita berikan satu buah ekstra data terhadap intent buka input, yaitu operasi, di mana ketika kita memilih menu tambah data akan membuka input activity dengan ekstra data operasi dengan value insert, yaitu untuk menambahkan data baru. Selanjutnya masuk ke kelas input activity, kita akan definisikan perintah untuk menerima ekstra data dan juga melakukan operasi CRUD. Pertama-tama kita bentuk sebuah objek edit tag yang merepresentasikan edit tag pada layout activity input, di mana ada edit judul, edit tanggal, edit caption, edit penulis, dan edit link. Namun sebelumnya tadi terlewat, kita tambahkan edit isi berita. Kemudian selanjutnya kita bentuk objek dari kelas image view, kita akan berikan nama IV berita yang akan kita hubungkan dengan view image view berita. Selanjutnya objek dari kelas database handler kita sebut dengan DB handler. DB handler nantinya akan kita gunakan untuk mengelola data
berita yang akan kita simpan ataupun kita perbaharui dan kita hapus pada basis data. Kemudian berikutnya, objek dari simple date format, kita beri nama SD format dengan pattern seperti biasa, yaitu tanggal, bulan, tahun, dan juga jam dan juga menit. Kemudian berikutnya kita bentuk sebuah variabel dengan tipe data boolean, kita beri nama update data yang kita berikan nilai awal false. Variabel update data akan kita gunakan untuk membantu atau sebagai penanda operasi apa yang akan dilakukan pada input activity, entah itu pembaharuan data atau penambahan data baru. Kemudian variabel yang terakhir adalah ID berita, kita berikan nilai awal 0. Kita gunakan sebagai variabel bantu untuk menampung ID berita terhadap data yang akan kita perbaharui nantinya. Setelah itu, kita masuk ke metode onCreate untuk menginisialisasi ataupun membentuk setiap objek yang sudah kita deklarasikan. Dimulai dari edit judul, kita hubungkan dengan view dengan ID edit underscore judul. Kemudian dilanjutkan dengan edit tanggal, kita hubungkan dengan view dengan ID edit tanggal. Begitu juga seterusnya sampai dengan edit tag terakhir, yaitu edit link. Kemudian selanjutnya ada image view berita. Dan kita bentuk objek dari DB handler yang membutuhkan satu parameter konteks, kita berikan value this. Setelah itu kita akan menerima data yang kita kirimkan, entah itu dari berita adapter ataupun dari menu tambah berita. Intent ini kita beri nama terima intent yang kita inisialisasikan dengan metode get intent, atau kita menerima intent pengirim. Data yang kita kirimkan melalui intent akan kita terima dalam sebuah objek dari kelas bundle yang akan kita beri nama data. Kemudian kita isikan data melalui objek intent terima intent melalui metode getExtract. Setiap data yang kita terima pada objek data, kita akan ekstrak dan kita isikan pada setiap komponen view jika merupakan operasi update. Sementara jika operasi insert, maka kita berikan nilai false pada variabel update data. Jika operasi yang diterima bukan merupakan insert atau dalam hal ini adalah operasi update, maka kita berikan nilai true pada variabel update data. Setelah itu, tinggal kita lanjutkan dengan mengambil data lainnya yang akan kita perbaharui atau kita hapus nantinya. Pertama, kita ambil ID berita, kita simpan ke dalam variabel ID berita menggunakan metode getInteger pada objek data. Tentu saja kita perlu memberikan key-nya, yaitu ID. Selanjutnya untuk setiap edit tag dari edit judul sampai dengan edit link, silakan isi data dari objek bundle data berdasarkan key yang sudah kita berikan sebelumnya pada kelas berita adapter. Setelah selesai mengambil data yang kita terima melalui intent, kita akan bentuk sebuah metode yang kita override dari superclass di kelas ini, yaitu sebuah metode dengan nama onPrepareOptionMenu. Artinya adalah sebuah metode yang akan menyiapkan menu sebelum dibentuk. Dalam hal ini adalah menu hapus. Kita akan definisikan beberapa ketentuan di mana menu hapus hanya akan aktif ketika kita melakukan operasi update. Sementara untuk operasi insert akan di-disable karena memang pada operasi insert tidak akan ada data yang bisa dihapus. Pertama-tama kita bentuk sebuah objek menu item, kita beri nama item, yang kita akan hubungkan dengan sebuah menu item dengan ID item menu hapus. Jika variabel update data bernilai benar, maka kita akan lakukan modifikasi pada objek menu item, yaitu item menu hapus data akan dapat diakses ketika operasi yang dilakukan adalah operasi update. Sehingga melalui metode setEnable kita berikan nilai true. Kemudian untuk iconnya kita berikan setAlpha 255 atau dengan warna
penuh. Sementara untuk operasi insert atau jika variabel update data bernilai false, maka kita berikan nilai false pada metode set enable atau akan di disable, dan pada icon kita set alpha dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 130 agar terlihat lebih pudar nanti warnanya. Sekarang kita coba jalankan, kira-kira logikanya sudah jalan atau belum. Kita coba tambahkan atau menu tambah, bisa terlihat bahwa menu hapus berwarna lebih pudar dan di disable. Sementara ketika kita melakukan operasi update, menu hapus dapat diakses. Terlihat di sini bahwa data gambar ketika dilakukan operasi update belum dapat dimuat dalam activity input. Nah, nanti akan kita perbaiki karena memang pada activity input kita belum mendefinisikan bagaimana gambar itu diolah. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah pustaka yang saya ambil dari Arthur Hub. Di sini link sudah saya tambahkan di kolom deskripsi, silakan bisa diakses. Pustaka yang akan kita gunakan adalah Android Image Cropper, di mana dengan pustaka ini kita dapat mengambil atau mempick sebuah gambar, kemudian bisa kita lakukan proses cropping atau memotong gambar dengan resolusi yang kita definisikan, sehingga proses pengambilan gambar berita baru nantinya bisa kita lakukan lebih mudah. Pertama-tama silakan ambil dependensi yang sudah didefinisikan dan kita tambahkan pada build Gradle. Silakan arahkan ke bagian dependensi, di sini paling bawah. Kita tambahkan perintah implementation. Kemudian kita tempel library yang harus ditambahkan tadi. Selanjutnya silakan tekan tombol sync now untuk mensinkronisasi project kita dan juga mendownload pustaka yang dibutuhkan. Selanjutnya kita membutuhkan permission untuk mengakses external storage, baik itu baca dan juga tulis, karena nantinya kita akan mengambil data gambar dari external storage. Silakan kembali ke manifest dan letakkan di bawah nama package. Kemudian berikutnya kita dapat menambahkan langsung activity crop image activity ke dalam project kita. Di sini pada bagian using activity di poin nomor 2, silakan disalin dan ditambahkan ke dalam Android manifest di project kita. Kelas ini akan mempermudah kita nantinya untuk proses pengolahan gambar. Disalin dan kita letakkan di bawah activity terakhir, yaitu activity main activity. Jika di project saya, pastikan berada di dalam tag application juga. Setelah itu, di sini dijelaskan pada poin nomor 3 bagaimana kita menggunakan crop image activity. Ada beberapa pendekatan, nanti kita akan gunakan di dalam kelas input activity. Sebelumnya kita tutup dulu beberapa metode yang sudah kita definisikan agar terlihat lebih bersih. Kemudian tambahkan sebuah metode yang kita beri nama pick image, di mana metode ini akan kita gunakan untuk proses pengambilan gambar baru. Nah, di sini kita ambil dari tutorial yang disediakan pada GitHub Arthur. Pertama kita panggil kelas crop image, kemudian panggil metode activity. Kemudian berikutnya set guideline, kita berikan value crop image view dot guideline untuk memberikan guideline pada saat pengambilan gambar. Kita berikan atau kita nyatakan value-nya adalah on. Kemudian di sini saya tambahkan set aspect ratio sehingga nanti pada saat cropping gambar akan menggunakan standar aspek rasio 4:3. Kemudian gunakan metode start untuk memulai dengan parameter this untuk activity-nya.
Sampai di sana, metode pick image sudah selesai kita definisikan dan bisa kita gunakan untuk mengambil gambar ketika image view diklik oleh pengguna. Nah, selanjutnya kita akan tentukan metode onActivityResult untuk memproses gambar yang kita pilih melalui metode pick image. Metode ini sudah tersedia, tinggal kita lakukan proses overriding. Ini dapat kita lihat juga sudah dijelaskan bagaimana tahap-tahap untuk pengelolaan gambar yang sudah kita ambil dari metode pick image seharusnya, atau dari kelas crop image. Kita tambahkan mulai dari pernyataan bahwa jika request code sama dengan crop image, konstanta crop image activity result code. Kemudian jika iya, kita bentuk objek dari activity result dari crop image dengan nama result. Kemudian kita isi dengan get activity result dengan parameter data dari intent data pada saat proses pengambilan gambar. Kemudian selanjutnya setelah result diterima, kita uji jika result code sama dengan result Oke, baru kita lakukan proses selanjutnya. Nah, di sini saya menambahkan try-cat karena ada proses yang membutuhkan try-cat. Pertama-tama kita bentuk objek dari URI untuk mengambil path daripada gambar yang kita pilih atau lokasi gambar yang kita pilih dengan nama image URI yang kita isi dengan result get URI, atau kita ambil URI dari result yang kita terima. Kemudian kita gunakan objek dari kelas input stream dengan nama image stream yang kita bentuk dengan menggunakan metode get content resolver. Kemudian kita panggil metode open input stream dengan parameter URI gambar kita. Berdasarkan input stream yang merupakan stream untuk menerima input data, kita akan bentuk objek bitmap yang kita berikan nama selected image untuk mengkonversi data gambar yang kita terima ke dalam bentuk bitmap menggunakan kelas bitmap factory, kemudian metode decode stream. Nah, pada metode decode stream ini kita berikan parameter stream yang kita beri nama image stream. Nah, setelah itu di bawahnya nanti kita akan tambahkan bagaimana bitmap itu diolah, yaitu kita akan tambahkan ke dalam image view dan juga kita simpan ke dalam internal storage daripada perangkat di mana aplikasi ini diinstal. Namun sebelum itu kita tambahkan bagian catch dari try menggunakan file not found exception. Kita berikan nama objek ER, kemudian kita cetak melalui print stack trace. Selain itu kita juga akan cetak melalui toast dengan keterangan bahwa ada kegagalan dalam pengambilan file gambar. Setelah itu pada bagian else, atau jika request code tidak sama dengan konstanta dari crop image activity result code, maka kita keluarkan pesan bahwa belum ada gambar yang dipilih. Kemudian selanjutnya kita buat sebuah metode dengan nama save image to internal storage yang merupakan sebuah metode untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam media penyimpanan di perangkat Android. Kita tambahkan satu parameter yaitu sebuah objek dari kelas bitmap yang diberi nama bitmap. Pertama-tama kita bentuk objek dari context wrapper yang kita beri nama ctx wrapper. Kemudian kita akan bentuk langsung di mana membutuhkan satu parameter yaitu context. Di sini kita isi langsung dengan get application context. Context wrapper akan kita gunakan untuk mengakses media penyimpanan di perangkat kita. Selanjutnya kita bentuk objek dari kelas file yang diberi nama file. Kemudian kita isi dengan get directory baru dari context wrapper yang akan kita beri nama image. Kemudian parameter yang kedua adalah mode. Kita berikan mode private. Nah, pada perintah ini kita akan membentuk sebuah file pada sebuah direktori baru dengan nama image atau pada suatu direktori dengan nama image jika nantinya sudah terbentuk.
dengan akses private, sehingga tidak bisa diakses dari luar aplikasi. Selanjutnya, kita definisikan objek dari file yang sudah kita bentuk sebelumnya. Kita isikan dengan beberapa parameter. Yang pertama adalah file itu sendiri yang sudah kita isi dengan directory image. Kemudian child-nya adalah nama file yang akan dibentuk. Nah, nama file akan kita bentuk dengan awalan berita, kemudian dilanjutkan dengan data tanggal. Sehingga kita bentuk objek simple date format dengan nama format, di mana memiliki pattern tanggal, bulan, tahun, dilanjutkan dengan jam dan juga menit. Dilanjutkan dengan detik juga, agar nanti lebih spesifik dan harapannya bisa bersifat unik. Kemudian kita lanjutkan pada nama file, kita tambahkan dengan objek dari simple date format tadi. Mungkin karena kita akan memanggil metode format juga, kita ubah namanya dari yang sebelumnya bernama format menjadi format date. Sehingga kita akan panggil metode format dari objek format date dengan parameter sebuah objek baru dari kelas date yang akan mengembalikan tanggal dan juga waktu saat ini. Kemudian diakhiri dengan ekstensi JPG dari gambar yang akan disimpan. Selanjutnya, kita akan lakukan proses penyimpanan ke dalam media penyimpanan, sehingga kita memerlukan sebuah try catch karena untuk mengantisipasi jika ada kegagalan dalam proses penyimpanan data. Untuk proses penyimpanan, kita akan gunakan output stream, yang merupakan tentu saja kebalikan dari input stream yang kita gunakan untuk mengambil data pada saat memilih gambar. Sekarang kita gunakan output stream untuk menyimpan data. Pertama-tama kita berikan value null pada objek yang kita beri nama stream. Setelah itu, objek stream akan kita bentuk berdasarkan sebuah objek baru dari file output stream, di mana kita berikan parameter objek file yang sudah kita definisikan sebelumnya. Setelah itu, berdasarkan parameter bitmap dari metode save image to internal storage, kita lakukan proses kompresi, di mana parameternya adalah bitmap compress format. Kita berikan formatnya adalah JPEG dengan quality 100. Objek yang akan kita proses adalah objek stream. Kemudian setelah itu tinggal kita panggil metode flush untuk menulis ke dalam media penyimpanan, dan juga jangan lupa untuk menutup stream yang sudah kita bentuk dengan metode close. Berikutnya, tinggal kita lengkapi pada bagian catch dengan sebuah IO exception yang kita beri nama AR, kemudian kita cetak. Setelah itu, kita kembali ke metode onActivityResult yang kita tinggalkan sebelumnya. Kita akan panggil metode save image to internal storage untuk melakukan penyimpanan data ke media penyimpanan internal perangkat dengan parameter objek selected image yang merupakan objek dari kelas bitmap. Sampai di sana, nantinya proses sudah dapat melakukan proses pemilihan gambar dan juga menyimpan ke media penyimpanan internal. Namun, gambar yang terpilih belum akan ditampilkan dalam image view. Sehingga kita kembali ke metode save image to internal storage untuk menambahkan perintah menampilkan gambar dalam image view. Pertama-tama kita bentuk objek URI dengan nama save image yang akan kita isi dengan URI parse atau parsing terhadap parameter file yang akan kita panggil metode getAbsolutePath untuk mengambil lokasi lengkap daripada gambar yang sudah disimpan. Setelah itu kita berikan value null pada image bitmap pada objek IV berita agar apapun gambar sebelumnya bisa dihilangkan. Sebelum kita akan tentukan gambar yang akan ditampilkan menggunakan metode set image URI dengan parameter objek save image yang merupakan sebuah URI. Dan yang terakhir adalah kita berikan content description pada IV berita yang akan kita isi dengan lokasi gambar pada media penyimpanan, yaitu value dari URI save image yang kita konversi ke dalam bentuk string.
Kemudian selanjutnya kita akan membuat satu metode lagi, di mana metode ini kita akan gunakan untuk mengambil gambar dari media penyimpanan ketika kita melakukan operasi update atau kita memilih sebuah gambar untuk kita modifikasi. Kita akan berikan nama metode ini sebagai load image from internal storage, di mana kita akan tentukan bahwa metode ini membutuhkan satu parameter string yang diberi nama image location. Kita mulai dengan sebuah try catch, di mana di dalamnya kita bentuk sebuah objek dari kelas file yang akan kita langsung bentuk menggunakan parameter image location. Setelah itu, berdasarkan objek dari kelas file, kita akan bentuk sebuah objek bitmap yang akan kita isi dengan gambar yang kita berikan pada parameter image location. Di sini kita menggunakan kelas bitmap factory untuk melakukan decode stream terhadap objek dari kelas file input stream dengan parameter objek file. Kemudian selanjutnya tinggal kita set pada image view IV berita menggunakan metode set image bitmap dan kita berikan parameter objek bitmap. Sampai di sana gambar sudah akan ditampilkan pada image view IV berita. Dan kita lanjutkan pada bagian catch, kita berikan exception file not found yang kita beri nama ER yang akan kita cetak menggunakan metode print stack trace dan juga melalui sebuah toast yang akan menampilkan bahwa terjadi kegagalan dalam proses pengambilan gambar dari media penyimpanan. Kemudian setelah itu metode ini akan kita panggil melalui metode onCreate, di mana ketika kita melakukan operasi update, kita akan load gambar berdasarkan extra data pada bundle yang kita berikan ID ataupun key gambar. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pengimplementasian proses CRUD. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka video ini. Tekan tombol share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan semangat belajar.